tidak semuanya orang bertato itu buruk. Dan begitu pula sebaliknya. Iya betul. Ya. Orang yang tidak bertato pun belum tentu baik. Jadi tato ini cuma sekedar cover. Saya ini juga pengen buktiin loh. Iya. Ini orang tatoan itu sholat ke masjid itu boleh gitu, nggak ada larangannya buat kok tatonan sholat nggak sah. Itu kayak di TikTok kemarin di komen banyak. Terus wudunya gimana? Ya saya jawab, ya wudu pakai air. Kok tanya gimana? Yang paling sakit kayaknya yang mata ya, tato ya. Kalau tato yang paling sakit bukan mata. Oh, justru yang paling sakit itu kalau kita nggak kenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sakit banget itu. Karena siksanya itu selama-lamanya sekali di akhirat nanti. Betul. Itu pun ketika buka Quran baru mau Al-Fatihah belum selesai langsung ada yang ngehujat. Ngapain ini, kamu teman santrennya? Iya, sama-sama ngajinya, sama-sama orang Tobatan juga. Ngapain kamu ngaji? Tatuan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah. Kita bisa ngaji bareng lagi di episode Menjemput Hidayah, dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau episode ini disclaimer dulu ya. Kalau yang episode sebelum-sebelumnya itu pas judulnya Menjemput Hidayah, karena mereka datang untuk mudah-mudahan pengen kembali lagi ke jalan Allah, seperti episode yang sudah kalian teman-teman nonton. Tapi kalau yang kali ini sudah tergapai insya Allah hidayahnya. Semoga Allah jaga keistiqomahannya, dan juga kita bakal ngambil banyak pelajaran dari perjalanan hijrahnya bintang tamu kita yang kali ini. Dan kali ini alhamdulillah kita ngobrol sama Ustadz Rodi Bodak. Assalamualaikum Ustadz. Izin belajar ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum itu kau juga pengen ngingetin kita bisa Ramadannya lancar, enak di Indonesia. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina masih belum sebaik kita keadaannya. Maka jangan lupa silakan salurkan terutama zakat kalian, terutama Ramadan ini melalui rumah zakat. Karena jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Masya Allah. Ustadz, ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah. Kelahiran tuh tahun berapa berarti, Ustaz? Lahir 1996. 96. Waduh, saya lebih tua 5 tahun, Ustaz. Saya 91. Alhamdulillah. Bodaks itu nama panggilan atau? Roni Bodaks. Nama aslinya Muhammad Ridwan Syahroni. Wih, Masya Allah. Dipanggilnya Roni Bodak. Dapat dari? Itu nama almarhum bapak dulu. Oh, alhamdulillah. Almarhum bapak dulu namanya aslinya juga bukan Bodak, Bapak Sri Mulyadi. Dipanggilnya Bodak. Alhamdulillah. Pak Mul Bodak manggilnya. Akhirnya sampai nurunya ke saya karena 5 bersaudara. Masya Allah. Nomor berapa? Anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat ya. Masya Allah. Cahaya Islam itu teman-teman ya, kalau misalkan dilihat mungkin ada orang kan nggak bisa pilih seperti apapun fisiknya, udah Allah yang kasih. Tapi kalau udah kesentuh cahaya Islam tuh ngelihat Bang Roni yang mungkin kata orang biasa ada tatonya seperti apa, tapi enggak, saya adem aja gitu ngelihatnya, kayak udah kalem aja gitu, udah nggak yang mungkin kayak yang belum ketemu hidayahnya insya Allah. Maka pengen tanya-tanya ya kepo, dulu ya. Terkait jadi kepo nih pelajarannya. Alhamdulillah. Jadi kan ceritanya dapat info yang saya pernah lihat juga di beberapa podcast lainnya. Ya dulu sampai awalnya mulai kenal tato dan juga akhirnya sempat anak pang juga ya. Sampai akhirnya sempat jadi disebutnya bahkan kalau di artikel mah preman jalanan. Boleh izin saat mau belajar ceritanya seperti apa awalnya dulu? Awal profil mula dulu dari TK itu, TK Islam, TK Al-Islam. Di Solo ya? Iya di Solo, lahirnya di Solo. SD Al-Islam 2 Jamsaren, SMP ini Al-Islam RSBI. Iya. Sekolahnya itu sekolah favorit Islam semua. Oh, Masya Allah. Terus yang pertama ngajak untuk mulai kayak, katanya tato pertama kelas 1. Kelas 1 SMP. SMP. Jadi masih sekolah tapi udah tatoan. Yang di mana tuh? Kaki sebelah kiri sini. Kepengen sendiri atau ada yang ngajakin? Awalnya sih penasaran itu, Penasaran. Rasanya gimana sih? Nggak sakit kok. Namanya marketing kan gitu. Bisnis marketing manajemen. Akhirnya saya cuma ngeliatin, akhirnya cobain dong dikit gitu. Nggak asik, nggak sakit
beneran ya. Iya kalau sedikit ya rasanya kayak gitu. Kalau banyak malah tambah nggak sakit, bilang kayak gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya nyoba. Jadilah pertama kali. Itu pun berawal iseng-iseng gitu. Emang keterusan bikin tato bagus gitu. Terus akhirnya titik yang paling jauh dari Allahnya mungkin udah pernah ngapain aja tuh? Jauh. Seperti misalkan katanya pernah juga akhirnya ke Jakarta kan, ketipu jadinya. Ditipu, waktu itu kerja. Jadi SMP sampai kelas 2, terus pindah ke SMP Darussalam. Maksud yang dibilang jauh dari Allah, jauh dari agama ini emang udah nggak kayak orang Islam yang pada umumnya gitu. Sholat tapi masih nggak waktu itu, udah nggak? Sholat 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Ya, jadi saking cerdasnya itu 2 kali nggak sholat, yang ketiga sholat, yang kedua ini nggak sholat lagi, yang ketiga sholat. Karena saya pernah dengar di bangku sekolahan, seorang muslim ini kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali, otomatis secara tidak langsung udah murtad, udah keluar dari agama Islam, udah gugur keislamannya. Jadi dijaga di yang ketiganya. 2 kali nggak sholat, sekali sholat. Itu waktu di jalan gitu. Tapi sholatnya pun juga ngumpet-ngumpet. Mau ngumpet-ngumpet itu ketika ditanyain teman mau kemana, beli kopi di sebelah, jalan ke masjid sholat Jumat. Itu teman-teman yang udah masuk lingkungan yang punk ya, yang anak-anak punk gitu. Kalau dibilang punk sih nggak punk, underground ya. Underground disebut. Iya, jadi nggak cuma dari anak, punk dari anak, band, anak, semua punk, seniman di situ, campur dari situ. Tadi nyebutnya di jalan, emang maksudnya tinggalnya di jalan, nggak pulang ke rumah setiap hari begitu? Waktu itu kan di Jakarta. Di Jakarta kita ngontrak. Bareng-bareng. Ngontrak bareng-bareng sama temen, nggak bareng-bareng, cuma berdua, bertiga gitu. Tapi kehidupannya di jalan. Dan kalau saya lihat memang pernah ketemu kayak hampir semuanya bertato ya. Itu jadi kayak syarat untuk, atau sama hobinya kebetulan sama aja. Jadi gini, orang bertato ini tidak semuanya orang bertato itu buruk. Oke, betul. Ya. Dan begitu pula sebaliknya. Iya, betul. Ya. Orang yang tidak bertato pun belum tentu baik. Jadi tato ini cuma sekedar cover, seni. Iya, karena seni aja. Karena seni. Dari segi tato ada filosofinya juga ada cuma sekedar gambar, ada ceritanya macam-macam. Alhamdulillah. Jadi sekarang orang mengejudge, tatoan ini permisi orang buruk, nggak punya masa depan. Itu harus dilurusin banget itu ya. Saya maksudnya dengan Allah berikan hidayah kepada saya ini juga pengen buktiin loh. Iya. Orang tatoan itu sholat ke masjid itu boleh gitu, nggak ada larangannya buat kok tatonan sholat nggak sah. Itu kayak di TikTok kemarin di komen banyak. Terus wudunya gimana? Ya saya jawab, ya wudu pakai air. Kok tanya gimana? Wudu pakai apa? Kalau depan kamu ada batu bata, ya pakai batu bata nggak apa-apa wudunya. Betul ya. Kan pertanyaan nggak logika gitu loh. Iya. Allahnya juga udah disebutkan oleh Rasul, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dilihat dari hatinya dan juga amalnya. Masya Allah. Kadang orang ini nggak paham gitu, cuma sekedar menghujat orang, mencaci orang, dia tidak pernah merasakan dan tidak pernah melihat realitanya. Karena kan tato ini masuk ke dalam kulit, bukan menutupi kulit. Betul. Bahkan saya di Pasar Kliwon Solo, ada beberapa habaib itu tanya tentang bab itu sama saya. Iya ya, karena mereka kan belum pernah ya, jadi tanyanya kayak nggak ngerasain hidup di jalan, nggak tatoan gitu. Ditanyain, kamu tatoan, masih keringetan, masih. Oh berarti pori-pori buka ya? Iya. Kalau pori-pori kebuka, otomatis air wudhu masuk ke dalam pori-pori. Betul, iya betul gitu. Ya itu. Logikanya seperti itu. Iya, gitu, ya. Iya. Nah tapi kadang ada orang, sholatnya nggak sah kalau ditato. Ya jelas nggak sah, masa sholat sambil tatoan kan nggak boleh. Ya nggak bisa. Sholat aja imamnya pakai peci, imamnya peci hitam juga nggak boleh gitu loh. Iya, masuk akal gitu kan. Jadi terus pengalaman yang sempat jadi kayak jadi preman itu beneran pernah, Bang? Kalau dibilang preman nggak pernah malak orang sih. Tuh kan masih nggak pernah ya. Berarti itu mah info aja di luar. Ya itu bahasanya orang menyebutnya ya. apa lebih mudah lah.
Lebih mudah orang mengenal gitu. Tapi nyampe ngelakuin kekerasan ke orang gitu? Enggak sama sekali. Kalau lapar ya mending bilang. Tapi yang sambil saya sebelum ketemu Bang Roni, yang info katanya waktu umur 17 tahun atau sebelumnya pernah sampai kena harus ke dalam penjara, itu waktu itu karena masalah apa, Hasan? Itu waktu di bawah umur. Masih anak-anak. Tapi ketika kecil kan saya sering dibully. Oh, ngelawan. Dibully, saya disuruh beliin rokok pakai uang saya, dipukul kepala saya pakai sandal, makanya udah diinjak lah. Akhirnya berontak. Nah, setelah saya dewasa, saya ada masalah dengan seseorang, di situ saya dikeroyok. Oh, padahal yang dikeroyok ya. Merekanya ikut masuk juga nggak yang ngeroyok? Nggak masuk. Lah, ya zolim ya. Itu karena kan saya pakai ya kan otomatis dikeroyok orang 10 ada perlawanan. Gitu. Iya pasti berontak. Apalagi saya hidup di jalan, ngapain saya lari? Kalau besok kalau hari ini saya nggak mati, besok tak ulangin lagi, saya bilang gitu kan. Akhirnya refleks saya kantongin pisau lipat. Ada yang kena. Ada yang kena, salah satunya itu. Ya. Oh, iya. Kalau di jalur hukum orang saya dikeroyok orang 10 kok. Iya, ya gitulah pengadilan dunia tuh ya. Padahal kalau kayak di hadis riwayat yang Muslim juga, kalau kita dirampok, harta kita mau diambil, terus kita ngelawan, kata Nabi, yang ngelawannya, kerampoknya, kita nggak niat ngebunuh, gara-gara ngelawan mati, nggak jadi dosa yang saya tahu. Nggak jadi dosa, tapi kalau di Indonesia jadi di penjara. Iya, itu dia. Yang jadi tanda tanya kan di situ. Iya, orang dia, bener melawan untuk melindungi diri sendiri, malah jadi salah. Itu dia, alhamdulillah. Ya, namanya pengadilan dunia ya. Terus yang paling sakit kayaknya yang mata ya, tato ya? Kalau tato yang paling sakit bukan mata. Oh, justru yang paling sakit itu kalau kita nggak kenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sakit banget itu. Karena siksanya itu selama-lamanya sekali di akhirat nanti. Betul. Sakit fisik cuman jadi 2, kalau nggak gugurin dosa, nigiin derajat di sisi Allah. Tapi nggak kenal kalimat la ilaha illallah, punya nikmat seperti apapun nggak ada artinya di sisi Allah. Iya. Kalau secara zahir ya tetap sakit lah ditato di bola mata. Tapi penglihatan aman. Normal, alhamdulillah normal. Tetap normal ya? Normal. Buat baca Quran ya normal. Buat baca maulid normal. Buat ngajarin anak adik-adik TPA di musola juga alhamdulillah bisa. Yang paling pertama tadi kelas 1 SMP. Kalau yang paling terakhir, Seth? Apanya? Tato yang paling terakhir dibuat. Yang bagian mana? Terakhir itu di perut sini, di dalam perut. Itu di perut sama di kaki sini. Sebelum hijrah dong berarti ya? Kalau dulu ini malah sudah hijrah. Cuman namanya rasa pengen manusiawi. Waktu itu di awal hijrah belajarnya belum terlalu jauh. Ya, belum. Cuman taunya ngedalemin dalam. Oh, waktunya sholat. Hukum-hukum syariat Islam itu kan belum sampai situ gitu loh. Iya, dan sampai akhirnya hijrah. Akhirnya setelah itu apa kejadiannya saat yang bikin jadi pengen? Oh, saya nggak mau lagi nerusin kehidupan seperti ini. Saya pengen tadi mendapatkan kalimat la ilaha illallah. Ada kejadian apa yang sampai? Jadi saya itu sering berpikir muhasabah. Kenapa hidup saya itu seperti ini terus? Kayak gini, nggak ada perubahan gitu. Dengan dalam hati kecil saya pun saya menjawab. Mungkin dengan keadaanmu sekarang di dunia ini, salah satu penguguran dosa atas perbuatanmu yang lalu itu. Dia yang dirasa nggak enak untuk gugurin. Jadi saya lebih ke husnudzon aja dengan keadaan. Paling besok ada rezeki yang lebih. Ketika kita dapat musibah kah atau lagi kesusahan, ya berhusnudzon sama. Gak ada yang sia-sia ya. Semua kepahitan gak ada yang sia-sia. Ya, semua ini terbaik. Terbaik, betul, Masya Allah. Mau keadaan apapun kita nih ya udah menjadi kehendak Allah, pasti terbaik. Karena manusia kan punya keinginan yang menentukan Allah. Betul, Masya Allah. Manusia punya angan-angan yang menunaikan Allah. Betul. Yang repot kalau orang menganggap yang paling baik buat aku tuh yang aku suka, padahal yang kita suka tuh belum tentu paling baik dari Allah. Wah, itu udah pasti menderita banget. Lebih baik merasa buruk daripada merasa soleh. Insya Allah. Kalau udah merasa buruk, pasti pengen memperbaiki diri. Kalau udah merasa soleh, aku udah bisa ngaji kok, nggak ngaji, nggak tadarus.
Ketakabur jatuhnya ya. Aku udah di pondok, aku udah ini udah itu. Buat amal ibadah jadi males. Merasa soleh. Alhamdulillah. Berarti tapi dulu sebelum hijrah, ini ada titipan pertanyaan, berarti kayak minum sama narkoba gitu pernah sampai kenal juga tuh? Bukan kenal, kerabat malah. Kalau kenal cuma kadang ngeliat ya kan. Oh iya itu, ini pohon, ini kamera, ini TV, itu kerabat kehidupan malahan gitu. Oke. Tapi untuk sampai ninggalin sempat ada fase kayak ya apa namanya ya, sakau ya. Karena kan kalau biasanya sudah rutin kan pasti nanti ketika ninggalin kayak ada efek-efek. Apa itu yang ke doktrin itu otaknya manusia. Seolah-olah iya. Bakal kayak kita sakau kalau berhenti. Nanti akan sembuh. Iya. Kita makan akan kenyang. Padahal hakikat yang memberi kenyang ini siapa? Allah. Yang memberi kesembuhan siapa? Allah. Yang memberi sehat? Allah. Yang dapat bisa melihat? Allah. Bisa bicara? Allah. Jadi manusia saat ini terlalu cenderung memikirkan, oh kalau saya makan akan kenyang. Kalau kita tengok kisah-kisah di nabi-nabi terdahulu sampai ratusan tahun, nggak makan, nggak minum bisa hidup juga. Kalau bukan Allah siapa lagi? Berkhulwat kepada Allah aja. Iya. Ya. Masya Allah. Terus tadi sampai akhirnya kejadian, seingat saya ada sempat episode ayah wafat ya waktu itu. Meninggal ya sebelum hijrah. Salah satu yang mungkin itu belum berpikir kok pengen tobat ya, masih tobat lah gitu. Ketika ngelihat sampai orang tanya teman-teman itu, kok kamu enggak nangis kenapa? Ayah kamu meninggal. Loh, kenapa saya harus menangis? Buat apa saya nangis ini yang udah nggak ada? Justru saya harus mendoakan. Bukan menangis. Yang mereka butuh itu sebetulnya. Ya. Bukan tangisan kita aja. Sampai dianggap, kamu itu udah gila. Orang tua kamu meninggal, kamu nggak sedih. Ya kalau kalian tanya sedih, ya sedih. Iya pasti. Tapi apa boleh buat? Kalau saya mau marah, nggak bakalan hidup lagi. Betul. Belum tentu hidup. Betul. Ya, mau saya marah kayak apa, nggak bakalan kembali lagi. Nggak ngubah takdir Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah juga gitu. Waktu itu usia berapa, Zat? Waktu ayah wafat? Usia berapa? 15. Itu selisih 2 tahun baru hijrah itu dia. Dan berarti hijrah umur berapa, 17-an? Atau? Enggak, berarti ditarik 7 tahun yang lalu. 18, 17. 18 ya. Apa yang begitu? Apakah ada ibu mungkin yang satu permintaan dari orang tua? Gimana? Ketika dulu itu Bapak di Jakarta, ke Jakarta untuk terapi. Oh sakit beliau? Iya, tulang ekornya sini saraf kejepit kan. Berbulan-bulan di sana sampai akhirnya meninggal. Bapak meninggal dibawa pulang ke Solo. Ibu ngeliat. Nah itu keadaan ketemulah sama keluarga semua. Dan pada akhirnya di situ ibu balik lagi ke Jakarta, selisih 2 bulan ditelepon saya. Assalamualaikum, Mas Roni ini ibu. Iya bu, pripun gitu. Gimana bu? Gitu. Ibu pengen pulang kesepian, kan bapak udah nggak ada. Ibu nggak ada temennya lagi di Jakarta. Kakak-kakakmu udah pada ikut suaminya semua gitu. Oh perempuan semua ya? Iya, yang nomor satu-satunya. Yang nomor 1 laki-laki, nomor 2, nomor 3 perempuan semua. Terus saya punya adik. Ya monggo bu silahkan, ini kan rumahnya bu, cuman ini rumah juga rumah ibu, bukan rumah saya, gitu kan. Akhirnya, tapi syaratnya satu, Mas Roni ngaji lagi sama sholat lagi, kayak sejak waktu masih kecil gitu. Saya nggak pakai mikir, nggak pakai alasan, iya bu, bismillah. Tapi berarti selama ini hubungan dengan kayak ayah, ibu dekat sekali, meskipun waktu itu sempat kayak jadi kerabat minum dan kerabat narkoba, itu masih dekat sekali dengan ibu. Masih dekat gitu, jadi meskipun di luarnya habis maksiat pulang ke rumah pun juga tetap dinasihatin pelan-pelan, nggak pernah dipukul, sampai mukul aja itu nggak pernah, ngebentak juga itu nggak pernah. Almarhum bapak sama ibu itu. Iya. Justru ada yang malah kenal kayak gitunya justru karena dapat perlakuan yang kurang baik dari orang tua. Ini jadi bukti juga bahwa ya kelembutan mereka ya, doa-doa mereka dikawal. Dengan hikmah. Kalau kita dakwah dengan nada keras, dengan bahasa kasar, orang akan menjauh. Insyaallah. Kalau kita bilang dikit-dikit, wah ini haram, yuk. Siapa yang mau belajar agama Islam? Betul, insyaallah. Jadi karena ibu ya paling utama. Iya, karena ibu. Sekarang ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Oh masih kemarin ya, kan tanggal 7 kemarin nih saya nikah.
Alhamdulillah nikah, ibu datang juga di Blitar sana. Tanggal 7 Februari. Oh baru nikah, ini pengantin baru? Iya. Oh ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Kenal di TikTok, ketemu 3 kali. Akhirnya dikasih tanggal, saya kirain tanggal buat lamaran, ternyata itu tanggal buat akad nikah. Ijab kabul. Iya. Di mana? Di Blitar kemarin tuh. Oh, alhamdulillah, istrinya orang situ. Iya, dapat orang sana. Ikut hari ini? Kemarin sih pengen ikut, cuman karena habis dari Polokarto, langsung ke Jakarta, yang ibunya nggak bisa ditinggal. Pengennya ikut, cuman nggak bisa ditinggal. Dan setelah ibu bilang permintaan kayak gitu, bener-bener berhenti tuh semua tuh. Jadi berhenti. Langsung minum obat apa segala dan langsung bener-bener tiap hari sholat lagi. Ya kalau sholatnya saya langsung ke pondok malah. Pondok di Solo. Di satu majelis lah, maksudnya ada pondok, ada majelisnya di situ. Masya Allah. Cuman kan yang namanya buat istiqomah itu kan proses. Jadi kalau disuruh langsung taat terus, baik dikirain malaikat malah. Ya kan malaikat sifatnya cuma taat terus, nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah itu kan. Nah, karena kita menyadari ya manusia, tapi ya dengan hal yang sewajarnya gitu, nggak berlebihan sampai ninggalin sholat, ninggalin ngaji, enggak. Itu sampai kayak mondok mukim di pesantrennya itu atau setahun ya, tinggal di situ. Iya. Ya ikut kegiatan pokoknya ngaji aja sih. Ngaji, tadarus itu, sholat, pengajian kemana sama Pak Yai. Gitu. Tapi waktu itu udah bacaan Quran mah udah lancar kali, karena udah dari kecil sekolah Islam kan. Iya, ada dasarnya lah. Udah punya dasar, jadi tinggal ngelancarin, nyempurnain. Itu pun ketika buka Quran, buka Iqra, baru mau Al-Fatihah belum selesai, langsung ada yang ngehujat. Ngapain ini, kamu teman santrennya? Iya, sama-sama ngajinya, sama-sama orang tobatan juga. Ngapain kamu ngaji? Tatuan ngaji. Saya diem 2 kali 3 kali. Akhirnya saya cuma ngeliatin aja. Tato kamu aja jelek, ngaji kamu 7 tahun baru bisa baca Quran, kok sombong banget saya bilang. Orang yang tatonya saya bagus, saya seminggu bisa baca Quran, saya biasa-biasa aja, nggak pernah ngerendahin orang. Itu cuma dalam hati gitu loh. Lagian sampai bisa karena ngaji juga tahu track recordnya juga gitu. Kalau saya jawab dengan bahasa suara ya sama aja gitu. Mendingnya diem kan gitu. Lagian sampai bisa ngaji, juga punya ilmu juga, Allah yang nitipin lah. Iya, bukan dari kita sendiri gitu. Ada pernah waktu itu profesor di wisuda S3, ilmunya katanya luar biasa, baru turun dari panggung, kepleset kulit pisang, kejeduk, nama sendiri lupa. Hilang semua udah ilmunya. Jangankan ilmu semua yang dipelajari udah jadi profesor. Nama sendiri aja lupa. Kalau Allah udah mau ambil, titipan ilmu juga, Masya Allah. Berarti salah satu yang paling berperan mungkin kiai-kiai di situ kali ya, yang benar-benar dampingin. Kalau kiai itu banyak, ini termasuk guru saya yang Masya Allah, alhamdulillah. Yang di Takmirul ada, itu ada Abah Ali, Mbah Kiai Halim, Habib Soleh Al-Jufri, penerjemahnya Habib Umar. Oh, Masya Allah. Terus kalau di Pekalongan itu sama Abah Lutfi. Lutfi. Ya, sama putranya itu deket juga sama putranya itu Habib Husain bin Lutfi bin Yahya, Pekalongan sana. Insya Allah. Dan ulama-ulama banyak, karena saya senang belajar, tanya tentang perkara ilmu dunia akhirat itu kepada ulama, itu senang itu. Dan iya itu ya, Allah tanamkan kecintaan, senang, jangankan ketemu ya, ngelihat wajah mereka pun udah. Iya, mereka pun duduk nggak tanya gitu, udah adem lah gitu. Udah adem, Masya Allah. Itulah ya orang soleh tuh, Masya Allah. Makanya salah satu obat hati itu ya benar, berkumpullah dengan orang soleh. Dan kadang yang orang nggak tahu kalau bicara orang hijrah itu suka ngelihat langsung, oh sekarang udah jadi seperti ini. Tapi yang kadang mereka nggak tahu, proses untuk bisa jadi di setiap malamnya ada tangis taubat yang tidak berhenti-berhenti. Bisa jadi di dalamnya ada perasaan menyesal atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Itu kalau hari ini orang lihat, wah enaknya diundang di YouTube. Udah lihat pas YouTube. Masuk TV dapat uang. Tapi kan mereka nggak ngelihat perjuangan pertama, diusir, dicaci, dimaki, dilemparin kayak dakwahnya Kanjeng Nabi. Nggak ngalamin gitu. Insya Allah. Sampai dakwah ke pedalaman,
nggak ada air yang diminum pakai air sungai juga, ngalamin juga gitu, diusir orang sesama Islam pun saya diusir, oh itu haram, itu bid'ah, itu gitu. Seperti itu. Tapi ketika ada hasil dakwahnya, orang yang ngatain, yang ngehujat tadi pun juga bengong gitu loh. Ngatain kok nggak percaya loh, kok kamu bisa ngajak orang ini ke masjid? Saya yang di sini 11 tahun aja ngajakin orang satu aja nggak bisa kok. Kamu baru sehari bisa. Masya Allah. Ya. Jadi sempat setahun ya akhirnya di pesantren, situ belajar. Terus katanya Bapak ada usaha yang dilanjutin ya? Ya itu peninggalan Bapak, tambal ban. Sampai sekarang masih? Masih yang lanjutin adik. Kan di rumah ada adik, di Solo ada adik sama ibu sama Mbah Kakung. Mbah Kakung ya? Ya, Mbah Kakung dari ibu. Terus yang saya juga diceritain, pengalaman didatengin orang sehari 9 kali biar bisa sholat. Ya termasuk beliau-beliau ini juga, seperti Ustadz saya ini. Itu didatengin tiap hari, datang ke rumah ngajakin. Sehari gitu? 3 kali kayak minum obat. Datang pakai jubah, pakai pakaian kurta, pakai surban, tapi nggak ngomongin agama. Duduk aja nemenin gitu ya? Iya, cuma nemenin, kenalan. Saya si Fulan, siapa Mas Roni? Tinggalnya cuma di sini. Saya sambil nambal waktu itu. Pagi datengin, bawain bungkusan, bawain makanan, bawain kopi. Sorenya datang lagi. Nggak ngomongin agama, nggak ngajak ke masjid. Masya Allah. Sampai berminggu-minggu itu, kalau dibilang bisa sampai 40 hari. Itu bukan dari orang Solo, dari Sabang sampai Merauke ketika datang ke Solo. Ya. Ya teman-teman, ya gitu. Teman-teman jemaah, Masya Allah. Ya. Akhirnya sempat ikut safar juga keliling sempat. Pertama kali itu saya ditipu. Ditipunya gimana, San? Ditipu temen. Diajak 3 hari di pondoknya Ustadz saya ini di Kerincing sana di Magelang. Ayo kita ke sana. Ngapain ini? Ngapain ke pondok ini? Orang saya baru kerja kok malah diajak ngaji. Ya, tak kerja dulu baru nanti saya belajar, saya bilang gitu kan. Oh di sana cuma seneng-seneng kok, aku nggak punya uang, udah tenang, dibukain dompet, saya punya uang, sama-sama tatoan juga gitu kan, ngajakin gitu. Padahal dulunya ngaji yang ngajakin saya gitu loh, malah saya diajak lagi gitu terus. Saya mikir, udahlah, antum aja berangkat sendiri sama teman-teman sama kawan-kawan. Saya nggak punya uang, nggak punya rokok, nggak punya bekal, dipanggil saya, sini yo, 1 tas ransel dibuka, ini bawa semua, ini bawa buat bekal kamu, kalau kurang nanti beli lagi. Rokok itu 1 ransel sama uang 1 ransel dikasih ke semua. Kalau kurang nanti tinggal bilang. Berangkatlah. Akhirnya berangkat. Itu pun nggak langsung. Kalau kalian bisa ngizinin ke orang tua, ke ibu, saya berangkat. Oh mereka ngadep jadinya ke ibu? Iya. Akhirnya ada beberapa orang ngadep, maksudnya ketemu ibu ngejelasin pelan-pelan, ambil di ikhram, dimuliakan, dikasih hadiah, mati kue gitu. Akhirnya diboleh didukung sama ibu. Dan membuat pertama kali saya ini kesan itu di Kerincing Payaman di Kiai Mukhlisun sana itu ajib. Ketika saya jalan-jalan itu Ustaz, ada pertemuan besar lah di Magelang sana di Payaman. Ada orang nggak bisa ngelihat, buta, itu pakai Quran apa namanya Ustaz? Braille. Nah, pakai itu. Saya kan saking awamnya nggak tahu. Saya tanya sama Ustaznya, Ustaz itu kenapa kok kitabnya putih polos? Oh itu cuma nonjol-nonjol aja kertasnya. Gitu kan. Itu teman-teman baru belajar ngapalin Quran. Saya bingung. Lu kan nggak bisa ngelihat, kenapa belajar Al-Quran? Saya bilang gitu. Sampai saya termenung lah, waktu itu sampai bengong liatin terus. Sampai akhirnya di hari kedua lagi ada tunarungu. Tiba-tiba saya datangin 3 orang tunarungu itu. Nggak bisa dengar, nggak bisa bicara kan. Datengin dakwah dengan bahasa isyarat. Ya, gitu saya cuma diem aja, saya dengerin. Selesai akhirnya dianya pergi, saya tanya lagi sama Ustadz yang ada di dekat saya, yang ngerampingin saya ketika itu. Ustadz itu kenapa di sini? Kan nggak bisa nggak bisa bicara. Kok malah di pesantren? Dijelasin sama Ustadznya, mereka itu di sini belajar. Akhirnya itu nggak bisa bicara. Tapi kalau ketika dibukain Iqra, diajarin apa Iqra bisa. Cuman yang nggak keluar suara aja maksudnya. Keluar suaranya. Tapi kan nggak selancar kayak kita gitu maksudnya. Ya nggak selancar tapi jelas gitu. Abatasa jelas gitu. Tapi kalau suruh ngomong nggak biasa Indonesia, ya karena mereka juga nggak bisa bunyinya kayak gimana. Baca Arab bisa. Gitu. Insya Allah. Kemarin ada sempat waktu itu ke Lombok ya. Terus ada teman-teman ini juga, teman-teman tunarungu. Cuman yang
pengalaman luar biasanya waktu itu adalah waktunya azan, mereka yang ngingetin. Padahal dari lahir sampai detik ini mereka nggak pernah dengar satu bunyi apapun, tapi bisa-bisanya yang ngingetin waktu sholat mereka, karena udah setting tuh di handphone. Iya. Sedangkan jadi ya Allah, malu ini kuping berarti selama ini dengar azan berapa kali. Sejatinya bukan mereka yang ada di kekurangan, tapi justru Allah berikan kekhususan sampai ditutup salah satu pintu dosanya. Jadi akhirnya nggak bisa dengar yang aneh-aneh. Gimana mau gibah? Udah ini. Kalau lain pada gibah nggak bisa dengar juga. Iya. Masya Allah. Terus alhamdulillah itu selesai ya Magelang. Ya. Berapa lama akhirnya? 3 hari. Nah yang ketiga hari itu saya merenung. Kok ada orang bisa melihat mau belajar Quran? Iya, nggak bisa lihat mau belajar Quran. Tunarungu nggak bisa ngomong tapi mau dakwah. Ada yang difabel cuman kakinya satu, permisi, nggak punya tangan gitu kan. Mereka mau belajar ngaji, mau dakwah. Sedangkan saya yang bisa ngelihat, saya yang bisa bicara, saya bisa dengar, diberi kesempurnaan sama Allah. Masa saya nggak bisa dakwah seperti mereka? Justru dari melihat itu menjadikan jazbah saya ini lebih tinggi, imannya naik. Seharusnya. Masa nggak bisa sih? Roni Bodak harus bisa. Bisa, dan bahkan udah mah dikasih bisa lihat dan yang lain-lain, lihatnya padahal pernah kita pakai di jalan yang Allah nggak suka pun nggak Allah ambil lagi penglihatannya. Masih tetap Masya Allah. Akhirnya justru makin nguatin ya setelah perjalanan. Jadi pelajaran pengalaman sampai nggak cuma di Magelang aja, di Majalengka itu pun juga ada gitu, temen gitu. Majalengka. Rumahnya itu emang diwakafin buat tunarungu sama difabel. Masya Allah. Khusus diajarinya buat belajar ikro, kerajinan. Iya, keterampilan. Masya Allah. Terus sejauh hijrah ini nih, apa hal terberatnya nih waktu proses belajarnya? Kan apa harus ngulang lagi dulu dari awal? Apa dicaci itu? Orang dan lain-lain. Kalau dicaci orang udah biasa. Udah gak peduli ya? Iya, kalau awal dulu ya memang kadang pengen nonjokin, kok diusir, kita baru keliling dari rumah ke rumah kan, datengin, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, yang keluar ibu-ibu, ibu keluar bilang, maaf mas nggak terima sumbangan, saya berangkat aja ini iPhone, punya HP iPhone, saya jual buat urut, punya handphone iPhone, waktu baru punya iPhone, saya jual, saya buat urut, sama amirnya sama yang mimpin rombongan saya bilang, Ustadz, saya bela-belain jual HP iPhone buat urut, kok endingnya saya malah diusir, dikirain tidak sumbangan gitu kan. Nah, pada akhirnya itu dijelasin sama Ustadz itu dijelasin, ya disitulah antum dapat sunatullah gitu. Yang tidak setiap orang ini mendapatkannya itu. Nabi dulu juga datang dakwah diusir. Iya. Para sahabat datang dakwah diusir juga. Nah ini antum datang mau dakwah diusir, kamu pahlamu juga sama gitu. Ya wajar ya, pasti ya, ngikutin. Emang begitu belajar Rasulullah. Bahkan kalau kita jadi orang baik doang itu bisa jadi semua orang suka tuh. Contoh teman kantor korupsi, kita diam aja, kita bisa ditraktir malah. Tapi kan Islam nggak cuma ngajarin jadi baik, tapi bahkan ngajakin orang jadi baik. Kalau udah ngajakin orang jadi baik, pasti ada yang nggak suka. Makanya kalau misalkan kayak di negeri kita sendiri mungkin katanya sampai ada Islamophobia, takut sama Islam, karena Islam yang paling vokal untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika akhirnya itu Islam ditegakkan, mereka takut aku jadi nggak bisa ngambil lagi nih, karena aku pasti dicegah oleh Islam dan yang lain-lain. Itu pasti ya. Karena saya juga pernah merasakan ketika di satu daerah, yang lain pakai sarung semua, saya pakai kurtai gini, pakai sorban. Mau Jumatan kan. Ngapain pakai pakaian kayak gitu? Kayak Wahabi. Loh, yang penting nutup aurat kok. Saya cuma diem. Emang sampean tahu mana Wahabi, mana Salafi, mana NU? Emang tahu, saya bilang gitu. Emang nanti di surga, di kotak-kotak gitu enggak? Enggak ada. Di surga itu enggak ada. Surganya orang NU sendiri enggak ada. Orang Muhammadiyah enggak ada. Betul. Ya, enggak? Orang nanti orang Salafi surganya sendiri enggak ada. Surganya ngumpul jadi satu. Itu cuma nafsunya manusia saja selama masa di dunia kan gitu. Makanya salah satu tujuan ngaji itu buat makin tahu kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Dan kita melihat kekurangan kita sendiri. Kenapa kok saya pakai gamis, pakai surf gini? Ya untuk menamai diri saya sendiri, untuk mengingatkan gitu. Ketika waktu adzan sholat,
Masa saya pakai gamis, ada adzan saya nggak ke masjid. Iya, makanya malu itu sebagian dari iman peci, kan. Dengar adzan, masa saya nggak ke masjid. Ya, untuk memperkuat iman juga gitu sebenarnya, bukan Betul. masalah soal alim atau ahli ilmu atau enggak. Memang ini belajar menghidupkan sunnah gitu. Di India malah pernah ada dibikin kayak survei gitu, Ustaz. Dari 6 agama berbeda, cuman pakaiannya ditukar-tukar. Yang ternyata bukan Islam tapi dipakein kayak ya peci, ya apa segala. Terus nanti yang ternyata Islam ya dia didandanin doang untuk misalkan ya ada pakai mohon maaf kalung salib dan yang lain-lain. Ketika akhirnya orang suruh tebak, oh dia agama ini, dia agama ini. Bukan, salah. Ini bajunya aja ditukar. Begitu ditunjukin pada KTP-nya, tuh agamanya pada ini. Jadi ya aneh sih, bener, saya juga nggak masuk akal kalau misalkan ngevonis orang cuma dari pakaiannya seperti itu. Tapi ngalamin saya. Sedulu pertama awal-awal ke masjid juga saya diteriakin sih. Woi Cina ngapain ke masjid? Emang Cina bukan hamba Allah juga. Alhamdulillah ya. Minta tips Ustaz Roni Insya Allah untuk, kan iman pasti naik turun nih setiap orang. Nah buat istiqomah atau biar supaya untuk teman-teman, yuk hijrah jangan ditunda-tunda. Nyari Allah jangan ditunda-tunda. Minta tips dan nasihatnya Ustaz Roni selama ini ngejaga iman naik turunnya gimana? Kalau jaga naik iman turun ini kan hal wajar. Pasti naik turun. Naik turun. Yang penting jangan keluar masuk aja. Iya betul. Imannya jangan keluar masuk. Nanti lebaran ikut lebaran, nanti hari ini ikut ini ya kan. Beli coklat gitu. Kalau naik turun itu hal wajar. Tapi yang terpenting paling utama itu kita tahu kekurangan diri kita di mana. Bukan kita melihat kelebihan daripada diri kita. Oh misalnya kita kurang sholat nggak tepat waktu nih, ya banyakin aja nongkrong di dekat masjid. Ya fokusnya ke kekurangan. Oh saya nggak bisa baca Quran, ya udah deketin aja orang baca Quran denger. Kalau pengen istiqomah, ya udah ngumpul sama orang-orang soleh. Sering datang ke para habaib, ke para ulama, ke para kiai, orang-orang ahli ilmu kan gitu. Kita datang untuk menanyakan ilmu tentang dunia dan akhirat gitu. Kalau kita sekedar cuman hijrah, aku hijrah udah nggak minum, nggak ini, nggak itu, tapi nggak sholat ya bukan hijrah gitu. Kalau hijrah kan dari keseluruhan, dari zahir sama batin juga gitu. Masya Allah. Kemarin ketemu sama, kalau saya dulu salah satu ngajinya di Darut Tauhid sama Agim. Oh sama Baru Agim. banget tuh kemarin dinasehatin. Salah satu ciri orang bakal istiqomah katanya, bakal sukses. Insya Allah mudah-mudahan dunia akhirat. Salah satunya tadi kayak yang Satoni bilang betul. Sibuknya sama kekurangan diri sendiri aja. Karena ada orang yang baru bisa tahu dirinya ada kekurangan dan pengen perbaikin, itu ada yang harus berantem dulu. Kayak misalkan, aku setahun terakhir dipecat 14 kali. Masa semua 14 perusahaannya salah semua? Baru akhirnya dia mikir, kayaknya saya yang ada kekurangan. Atau misalkan dari sekolah sampai umur 40-an, teman-temannya ganti-ganti terus. Masa semua teman-temannya salah, berantem melulu? Sampai akhirnya dia mikir, iya, pasti kayaknya saya yang kurang baik. Makanya temenan tuh gak ada yang betah sama saya. Nah, kalau ada orang, kata beliau, yang bisa tahu apa kekurangan dirinya tanpa harus berantem dulu sama orang dan lain-lain. Oh, itu ilmu yang luar biasa. Karena dulu Nabi Adam alaihissalam waktu diusir dari surga juga, nggak nyalahin iblisnya. Ya Allah kan iblis yang godain. Masa saya juga ikut dihukum? Enggak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami yang zalim. Kalau Engkau tidak merahmati dan ampuni kami yang rugi. Jadi iya ya, kita kan meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Ditanyanya kelakuan masing-masing. Kok bisa-bisanya kita lebih sibuk fokus mikirin orang Allah dan dandannya begitu. Masya Allah, Masya Allah. Maka teman-teman seperjuangan dulu ngelihat Ustaz Roni gimana sekarang? Berarti sekarang aktif setiap hari kegiatan dakwah ya? Ya kalau dakwahnya sih setiap hari. Cuman kan kalau di kampung halaman menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Khuruj masih sering? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa namanya setelah nikah ini belum. Belum ya? Belum lagi. Udah baru ada, juga kan? Ya. Paling jauh pernah nyampe mana, Ustaz? Sumatera, Mentawai. Mentawai, Kepulauan Mentawai? Ya, Sibirut, Sipora itu udah. Terus Kalimantan Timur.
itu sama pengadilan kelas 1 negeri jemput itu sampai di Sulawesi tahun berapa ya, Pak Kato sebelum pandemi. Wah itu daerah-daerah. Itu ada kurang lebihnya itu 49 negara paling besar dunia itu pertemuan umat Islam. Di situ ya? Iya di situ. Insya Allah ya. Udah salah satu tempat saya pernah ngaji juga atau ngambil lagi jurusan hadis. Salah satu yang ngajarnya sama beliau juga dulu pernah nyampe ke Pakistan, nyampe mukim di ya kurus nyampe sana lah sampai jauh. Bahkan nyampe berapa tahun baru pulang ke Indonesianya 9 atau 11 tahun. Tapi ya Masya Allah akhirnya keilmuan makin banyak ketemu orang tuh makin benar-benar ngebuka mata gitu. Bahkan ada salah satu nasihat dari guru itu kemarin ketemu dengan guru-guru yang lain, beliau bilang gini, kalau sampai ada orang yang belajar Islam malah jadi salah satunya atau persamaannya adalah dia belajarnya cuma sama satu guru, yang satu gurunya ini ngelarang untuk jangan belajar sama yang lain, yang benar saya doang. Kalau udah kayak gitu itu jadi kayak udah kacamata kuda itu. Udah jadi saklek gitu. Saklek. Sedangkan ketika ngelihat sekeliling ya Allah, enggak, ternyata ada penjelasan yang lain. Enggak, ternyata ada di balik perbuatan yang mungkin menurut kita kayak kurang pantas, tapi ada penjelasan yang juga itu juga jadi kebaikan. Sehingga akhirnya kan jadi lebih bijak ngelihat. Wawasannya lebih luas. Oh akhirnya kan yang penting sama-sama pengen dakwah, ngajakin orang ke jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terus berarti keluarga gimana tanggapannya? Udah ya, ibu terutama udah. Ibu seneng pastinya. Udah seneng banget ya lihat sekarang ya. Alhamdulillah. Sekarang usia berapa ibu kalau boleh tahu? Usia 50 lebih, 60-an ada. Lebih, tapi masih sehat ya. Alhamdulillah masih sehat. Kalau Mbak Kakungnya udah 76. Tapi masih sehat ya, alhamdulillah. 97. 97? Ya. Orang zaman dulu usianya Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus masih ada sisa penyesalan nggak dari waktu dulu jalan kehidupan sebelum Islam? Apa justru ya udah jalan dari Allah itu, dari situ aku dapat banyak pelajaran ilmu sampai akhirnya aku yang sekarang itu dari hasil dari aku yang dulu? Itu gimana? Jadi kalau masalah kecewa atau menyesal pasti ada. Pasti ada. Kayak buat teman-teman lah khususnya nanti. Yang belum tatoan itu, jangan coba-coba meskipun kecil, meskipun sedikit itu. Karena salah satunya ya buat cari kerjaan susah, meskipun sarjana sekalipun kalau tatoan ya buat banyak yang nganggur juga itu. Banyak yang nganggur, nggak tatoan aja banyak nganggur. Nah, yang banyak kerja yang tatoan ini. Jadi kalau belum terlanjur, mending jangan sih, sayang. Banyak ada, makanya di TikTok itu saya tulis endorse konsultan itu terus sama apa namanya open endorse saya bilang. Nah itu biasanya buat teman-teman yang sebelum terlanjur itu mending nggak usah. Karena apa nanti kalau kamu tatoan belum kamu nggak mikir nanti kalau punya istri gimana. Dia kalau istrinya nerima ceweknya orang tuanya, orang tuanya nerima belum tentu nanti tetangga yang lain sebagainya. Jadi emang kayak buat teman-teman yang belum terlanjur ya mending nggak usah. Nggak usah sama sekali ya. Jangan coba-coba sama sekali gitu. Nanti kalau nggak apa namanya kalau rasa pengen, saya pun sampai sekarang ngelihat orang tatoan itu kayak pengen. Pengen. Padahal ya udah penuh ya. Cuman dalam arti kepinginnya apa? Cuman ketika ngelihat tok gini puas. Ya udah gitu doang. Saya datang ya pakai sunah gini pakai sesuatu cuma lihat tok. Dengerin mesinnya 5 menit 10 menit ya udah pergi. Iya, cuman ya tadi ya doktrin tadi aja ya ngerasa bisa puas. Alhamdulillah. Rencana kedepannya apa Zat? Atau bahkan cita-cita terbesar nih sebelum nanti kita pada pulang ke hadapan Allah? Apa rencana ke depan? Mau ngapain lagi? Kalau rencananya ya target lah mau buat menyemangati ya dakwah ke seluruh alam bukan hanya di Indonesia saja. Kalau orang Islam tanyain pengen umroh enggak? Pasti pengen. Pasti. Ada sempat tapi belum. Insya Allah ya. Tapi paspor udah ada. Paspor udah bikin ya, tapi doanya kurang tawajuh jadi belum Allah berangkatkan. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi rencana paling dekat mau ada ini kemana? Udah ada rencana? Menuju kemana misalkan? Setelah ini apa? Lebaran.
setelah Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri. Kemananya belum tahu. Kalau rutenya nanti kan kita dimusyawarain. Oh gitu. Dari beberapa rombongan, dari beberapa orang dimusyawarain dan kita ditafakut dulu. Ditafakut itu bahwasanya dicek dulu, didata dulu. Istri kamu udah kamu tinggalin uang belum? Dapurnya udah dicukupin belum? Anaknya harus penuh. Nah, kadang ada orang yang saking josnya, istri cuma ditinggalin sekian, nggak cukup buat 3 hari, tinggal 4 bulan. Itu kan jadinya dolim, bukan malah jadi pahala. Betul. Nah, mereka punya hak ya. Ya, karena istri yang punya hak, apalagi yang udah punya anak kan gitu. Masya Allah. Paling targetnya ya di daerah Jawa Timur belum. Sama Indonesia Timur. Alhamdulillah. Terakhir Bang Roni pengen minta pesannya kepada orang-orang di luar sana yang mungkin masih menzolimi diri sendiri ya dengan minum lah atau apalah segala macam. Apa nasihatnya untuk yang mudah-mudahan mengambil jalan yang sudah Ustaz Roni tempuh? Nah, sambil berpesan coba ke kamera. Kalau nasihatnya lebih ke diri sendiri. Dan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ciptakan tidak abadi di dunia ini. Allah menciptakan makhluk-makhluknya ini tidak abadi. Ada awal, ada akhir. Ada kecil, ada besar, ada kanan, ada kiri, ada wanita, ada laki-laki, ada bulan, ada bintang, ada air, ada api. Jadi sifatnya ini sementara. Meskipun kita kaya, ya kayanya sementara. Mungkin selamanya. Nggak mungkin selamanya. Orang miskin nggak mungkin selamanya miskin. Orang ganteng ya nggak mungkin selamanya dimakan ganteng. Usia. Jadi kalau orang Jawa bilang ya banyak eling mati, banyak eling meninggal. Dan karena kita nggak tahu nanti entah pulang dari sini habis Jumatan atau habis sholat atau mau berangkat udah menjadi kehendak Allah gitu. Allah yang dan paling pasti justru meninggal ya. Iya, karena kita nggak tahu kapan gitu. Padahal malaikat maut itu mendatangi kita itu dalam sehari 70 kali. 70 kali. Didatengin, Fulan baru ngapain lagi ngapain, didatengin 70 kali gitu. Ya kalau kita meninggalnya waktu tadarus, kalau Allah ridha. Nah, meskipun kaya raya setiap acara nongol di TV terus, dalam hatinya pun ada sedikit kesombongan, biar dipandang Allah, orang nggak dapat ridhonya Allah, ya sengsara selama-lamanya. Meskipun ahli maksiat, tapi dia sering mau menolong sesama manusia, punya ikhlas tanpa meminta imbal balik, dapat ridhonya Allah, dapat semua apa yang diinginkannya. Dan itu pun selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Roni. Mohon selalu doain saya juga, nasihatin saya juga, ingetin saya juga. Terima kasih atas semua hikmahnya ini, alhamdulillah. Dan biasanya kalau di episode kita yang ini, kita tutup sama teman-teman semua, kita ngajak untuk doa sambil muhasabah diri ya. Kita izin sama-sama sambil tutup dengan doa ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazinah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah.
yang amat sangat butuh hidayah darimu. Jadikan kami benar-benar sadar bahwa hidayah darimu adalah sebuah pemberian amat sangat mahal, ya Allah. Jadikan kami memiliki hati yang menyadari segala dunia yang kami miliki jika tidak ada hidayah darimu tidak ada arti, ya Allah. Sedangkan kami pasti akan pulang ke hadapanmu, dimintai pertanggungjawaban di hadapanmu. Sedangkan Engkau yang maha mengampuni, ya Allah. Engkau tahu kami manusia yang pernah melakukan kemaksiatan seperti apa di zaman dahulunya, ya Allah. Engkau punya kuasa menghukum kami atas dosa-dosa kami kapanpun Engkau mau, ya Allah. Tapi Engkau juga yang memberikan kami kesempatan untuk bisa bersujud, bertaubat di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha baik, ya Allah. Engkau dengan segala kekuasaan-Mu yang sanggup menghukum kami kapan saja. Dengan segala macam pengkhianatan kami, dengan kemaksiatan kami memaksiati-Mu, ya Allah. Engkau juga yang memberikan kami umur, kesempatan untuk bisa bertobat di hadapan-Mu, ya Allah. Maka dengan menghibah kami mohon kepadamu, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Ya Allah, kami meyakini jika Engkau tidak ada niatan mengampuni kami, Engkau sudah menghukum kami semenjak kami dulu bermaksiat, ya Allah. Maka kami mohon jangan Kau biarkan hidayah yang Kau titipkan ini hilang dari hati kami, ya Allah. Izinkan kami wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Izinkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anugerahkan kami hidayah selalu di sisa usia kami, ya Allah. Berikan petunjuk ke hati kami. Jangan Kau biarkan kami tergelincir lagi kepada sesuatu yang Kau tidak suka setelah Kau berikan kami petunjuk, ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan yang Kau ridho, ya Allah. Pertemukan kami dengan para sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dicintai oleh-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni hati yang sombong, yang merasa diri ini sudah lebih baik dari orang lain, ya Allah. Ya Allah, ampuni diri yang bermaksiat di saat sendirian tidak ada manusia, padahal Engkau sedang menyaksikan setiap maksiat itu, ya Allah. Sambil Kau saksikan maksiat kami, Kau masih terus memasukkan udara ke ruangan kami, padahal kami sedang mengkhianati-Mu di dalamnya, ya Allah. Maafkan segala kotor hati yang merasa diri ini sudah diampuni oleh-Mu. Sudah merasa diri ini sudah mendapat kemuliaan dari-Mu. Ampuni, ya Allah. Sungguh kami masih menzolimi diri sendiri dengan dosa jika tidak Kau berikan hidayah pada kami, ya Allah. Terima kasih Kau anugerahkan kepada kami orang tua, orang-orang yang menyayangi kami, guru-guru yang mengingatkan kami. Lembutkan hati kami untuk bisa terus menerima nasihat dari mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang Kau tidak sukai setelah Kau berikan kami hidayah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan ya Allah, terima amal solih kami, ya Allah. Kami tahu amal kami jauh dari sempurna, ya Allah. Tapi jika tahu Kau tidak terima amal soleh kami, kepada siapa lagi kami harus mengharapkan pahala atas amal kami, ya Allah. Luruskan niat kami, ya Allah, yang mungkin kadang tergoda oleh pujian makhluk, oleh hadiah dari makhluk. Luruskan niat kami hanya untuk mengejar ridho-Mu saja, ya Allah. Kami takut jika sejauh ini selama hidup sudah beramal tapi pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan tidak membawa pahala apapun. Hanya karena kami mengharap pujian, mengharap masuk media-media, mengharap popularitas dan yang lain-lain, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan ada ilah lain di hati kami selain hanya Engkau yang berkuasa di hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah yang membuat kami luntur dari keimanan, ya Allah. Jangan Kau biarkan hidayah yang Kau berikan pada kami hilang, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solihah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan sayangi orang tua kami, ya Allah. Mereka yang istiqomah mendoakan kami terlepas masa lalu kami seperti apa, ya Allah.
Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kami, ya Allah. Kami bersaksi mereka telah menjadi orang tua yang baik, yang masih mau mengurus kami, mendoakan kami, meskipun kami mungkin pernah menyakitinya, meskipun kami pernah memaksiatimu, ya Allah. Izinkan kepadamu terima seluruh amal solihnya, ampuni dosa-dosanya, angkat tinggi derajat orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Tak sanggup kami membalas jasa-jasa mereka, ya Allah. Hanya izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Maka terimalah amal soleh kami yang jauh dari sempurna ini, ya Allah. Jaga kami, ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami. Dan jangan kau biarkan kami wafat dalam kekufuran. Kami mohon sekali lagi, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Zat syukran jazakallahu khair Zat. Mohon selalu doain kami, nasihatin kami. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan dari obrolan kita ini. Dan teman-teman kalau pengen ngingetin ya, Masya Allah, kalaupun dianggap ada hadiah yang paling mahal dari Allah, demi Allah hadiah paling mahal itu adalah hidayah. Bahkan kalau minta izin punten ya, ada orang minta kaya belum tentu Allah kasih kaya. Ada orang minta jabatan belum tentu Allah kasih. Bahkan ada orang minta sembuh belum tentu Allah kasih sembuh. Dan bukan Allahnya pelit. Ada orang yang Allah tahu ini dia kaya bisa jadi maksiat, makanya nggak Allah kasih kaya. Ada orang bisa nggak jadi maksiat kok bisa gara-gara nggak punya duit. Maka nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Ada orang yang sakit kok nggak bisa disembuhin sama Allah, bukan nggak bisa, karena bisa jadi Allah tahu dia bakal mudah ke surga justru karena sakitnya. Akan ada hari di mana dia bersyukur, ya Allah terima kasih saya yang kanker daripada saya sehat tapi malah maksiat. Tapi demi Allah ada satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa minta hidayah. Bangun sepertiga malam, apalagi ini Ramadan, sebelum sahur silakan. Dari sekian banyak permintaan kamu minta yahdi qalbah, petunjuk di hatimu, Allah gak akan sia-siakan. Allah ubah hidup kamu, Allah ubah hidup siapapun yang ngelihat. Ketika udah hidayah dapat, insya Allah silakan. Mau diuji kayak apa jalan hidupnya, jadi kebaikan. Lihat na'udzubillah yang udah pada jadi maling di negeri ini, koruptor, emang pada miskin? Enggak, udah pada kaya. Enggak ada hidayah, nyuri aja terus. Yang selingkuh istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya, bahkan nggak ada hidayah, na'udzubillah, berzina aja terus. Tapi kalau sudah hidayah yang Allah dapat, mau diuji kayak gimana? Bismillah. Alhamdulillah hari ini kau dapat banyak pelajaran dari Ustaz Roni. Makasih banyak sekali lagi Ustaz. Dan kau sekali lagi juga tetap pengen ngingetin, yuk kita bisa lebih nikmat ibadahnya, nggak seperti saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupa bantu mereka ya. Salurkan melalui rumah zakat, jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Semoga episode kali ini jadi manfaat. Doakan kami, doakan Ustaz Roni juga. Semoga kita Allah jaga, dan semua yang nonton ini juga mudah-mudahan Allah anugerahkan keistiqomahan dan iman dan hidayah. Barakallah. Mudah-mudahan ada manfaat dari episode kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.